Shalom teman-teman. Shalom. Puji Tuhan, tiba saatnya di hari ini kita mau kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji muliakan nama Tuhan karena hanya Tuhanlah yang layak dipuji dan dimuliakan. Mari sebelum kita masuk ke hadirat Tuhan, kita mau buka ibadah pagi ini, kita mau bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kesehatan yang masih boleh kami terima pada saat ini. Kami mau gunakan kesehatan ini Tuhan saat ini untuk memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai setiap lidah bibir kami untuk mengangkat pujian kami. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hadirlah bersama kami dimanapun kami saat ini berada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Kami siap terima berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, mari kita siapkan hati kita mau angkat satu pujian dengan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Mari nyatakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Teman-teman, kita mau terus percaya sama Tuhan. Sekalipun di luar sana banyak yang bilang ini adalah keadaan yang sulit, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan
akan selalu bersama dengan kita, akan selalu bersama dengan anak-anaknya yang mengandalkan Tuhan. Amin. Kita mau nyanyikan walau ku tak dapat melihat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Katakan dengan lebih percaya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
mengucap syukur Tuhan, kami boleh rasakan hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami pagi hari ini Tuhan, melalui pujian Tuhan yang sudah kami naikkan, kami mau belajar Tuhan untuk kami senantiasa berharap kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan Allah kami, yang selalu kami andalkan, yang selalu ada Tuhan untuk kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami, boleh bersungguh-sungguh kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi teman-teman. Kembali kita mengikuti ibadah TIN secara online. Kita bertemu di dunia maya, tetapi iman kita bukan iman yang maya. Iman kita adalah iman yang nyata, meskipun tak dapat melihat, seperti pujian yang sudah kita nyanyikan tadi bersama-sama. Saat ini Tante Suryani akan menyampaikan satu firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama. Dan tema firman Tuhan hari ini Tante Suryani beri judul Just Trust Him. Percaya hanya padanya, nyanya besar ya. Percaya hanya pada Tuhan. Percaya itu tidak bisa dipaksa dan tidak bisa dilarang. Kalau teman-teman percaya pada satu orang karena hubungan baik, kemudian ada orang yang berkata, jangan percaya sama dia loh. Karena teman-teman sudah punya modal untuk percaya kepada si A, meskipun ada yang menghasut, ada yang memfitnah, tetap percaya. Tetapi sebaliknya, ketika ada teman yang berkata bahwa itu loh si B itu orangnya baik, orangnya bisa dipercaya. Tetapi karena orang tersebut pernah prestasi, kita mengatakan aku gak percaya. Percaya itu adalah satu perasaan, satu rasa yang tidak bisa dipaksa dan tidak bisa dilarang. Kalau kita mengenal bahasa Inggris, ada kata trust dan belief. Tetapi ada bedanya. Kalau trust itu bersifat permanen, kepercayaan yang sifatnya permanen, sedangkan belief itu adalah kepercayaan yang sifatnya hanya sementara. Sehingga pagi ini saya ambil kata just trust him. Sedangkan dalam bahasa aslinya, percaya itu dari kata pistis. Kalau kata kerjanya kepercayaan adalah pistio. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, dalam KBBI, percaya adalah keyakinan yang benar dan nyata. Keyakinan yang benar dan nyata. Artinya apa yang kita yakini itu benar dan nyata. Kita akan belajar bagaimana seorang Daud begitu menaruh kepercayaannya secara luar biasa kepada satu oknum yang memang bisa dipercaya, yaitu Allah. Dan saat ini kita juga harus menaruh kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal. Belajar dari Daud. Kita akan buka ayat mas kita ada di dalam Mazmur 13 ayat yang ke-6. Tante Suryani bacakan dari kitab Mazmur ayat pasal 13 ayat yang ke-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Tante Suryani tertarik kepada ayat mas ini karena Tante Suryani membaca judul dari perikop pasal 13 dari Mazmur ini, yaitu doa kepercayaan. Mazmur 13 ditulis oleh Daud. Bukan tanpa alasan Daud menulis pasal dari kitab ini. Dan bukan tanpa alasan kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, doa kepercayaan. Petualangan Daud melarikan diri dari kejaran Raja Saul. Itu yang menjadi dasar dari kitab ini ditulis. Petualangan pelarian Daud diawali dari
kebencian Saul. Iri hatinya Saul karena keberhasilan Daud mengalahkan Goliat. Padahal Daud bukan seorang prajurit, bukan lulusan akademi militer, dia hanya penggembala kambing domba. Tetapi atas kemurahan Tuhan, dia bisa mengalahkan pahlawan Filistin yang ditakuti oleh semua orang saat itu. Sehingga kita akan lihat di dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 8. Kita akan melihat bagaimana awal mulanya Saul bisa membenci Daud. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 8. Kita baca bersama-sama. Teman-teman yang di rumah juga persiapkan Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 8. Judul perikopnya, Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9, sejak hari itu maka Saul menjadi selalu mendengki Daud. Saya ulang ayat 9, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Itulah awal mula Saul membenci Daud. Tetapi apakah Daud membalas? Salah satu sikap Daud, salah satu sifat Daud yang akan kita pelajari hari ini adalah Daud bukan orang yang pendendam. Dia dikejar-kejar akan dibunuh, tetapi Daud membiarkan Saul hidup bukan hanya 1 kali, sampai 2 kali. Saya sebutkan ayatnya, teman-teman nanti bisa membacanya. Di dalam 1 Samuel 24 ayat 11 sampai 12. Itu adalah peristiwa di Padang En-Gedi atau di sebuah gua En-Gedi. Saul dibiarkan hidup oleh Daud. Buktinya apa? Daud bisa memotong pucuk atau puncak jubahnya Saul tanpa melukai Saul. Artinya apa? Daud bisa membalas dendam, tapi itu bukan sifat Daud. Yang kedua, ketika di padang gurun Sif, dicatat di dalam 1 Samuel 26 ayat 7 sampai 12. Di padang gurun Sif ketika Saul habis berperang dan dia tiduran, ada senjata di sampingnya. Karena ini belum terkenal kisahnya, supaya kalian bisa membacanya bersama-sama. 1 Samuel 26 ayat 7 sampai 12. Kita baca bersama-sama. Judul perikopnya dari 1 Samuel 26 adalah untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Tante bacakan ayat 7 sampai 12. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kan kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan 1 tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Apa jawab Daud? Sudah dikompor-komporin temannya, tetapi Daud berkata apa? Jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Luar biasa. Daud tidak menyimpan dendam. Meskipun dia akan dibunuh, ada kesempatan untuk membalas dendam.
Daud tidak melakukan itu. Satu sikap dari Daud, tidak pendendam. Biarlah itu juga menjadi sikap kita. Kita tidak usah iri, kita tidak usah dendam kepada orang yang akan merugikan kita. Daud tetap dikejar-kejar. Akhirnya dengan hikmat Tuhan, Daud bersembunyi di satu tempat yang tidak bakal didatangi oleh Saul. Di manakah itu? Di tempat orang Filistin. Saul paling takut sama orang Filistin. Satu-satunya tempat yang aman bagi Daud adalah ngumpet di bangsa Filistin. Gak bakal Saul mengerjarnya. Satu hikmat Tuhan yang luar biasa. Dan Daud meminta izin kepada Raja Filistin untuk tinggal di tengah-tengah mereka. Ajaibnya, kok ya orang Filistin beserta rajanya memberi izin, memberi tempat. Atau mungkin mereka sudah keder, kalau orang Jakarta bilang. Sudah takut, ini yang mengalahkan Goliat. Kalau kita nggak nurut sama Daud, kita juga bisa dihabisin. Mungkin mereka punya perasaan seperti itu sehingga Daud diberi tempat tinggal bersama dengan pasukannya yang kira-kira 600 orang di sebuah tempat yang bernama Siklak. Kita baca, hari ini ayatnya lumayan panjang tetapi ini menjadi satu kronologis bagaimana Daud bisa menulis Mazmur 13 tentang doa kepercayaan. Kita lihat dalam 1 Samuel 27 ayat 1, 5, dan 6. Kita baca bersama. 1 Samuel 27 ayat yang pertama. Daud di antara orang Filistin. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Ayat 5. Berkatalah Daud kepada Akis, yaitu salah satu raja di Filistin, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Ayat 6. Maka hari itu Akis memberikan Siklak kepadanya. Itulah sebabnya Siklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Sebuah kota yang bernama Siklak diberikan kepada Daud. Bersama dengan rombongannya, bersama dengan keluarga mereka. Nah, suatu hari Raja Filistin ingin mengajak Daud dilibatkan dalam satu peperangan. Dan saat itu yang harus dimusuhi adalah Israel. Padahal Daud orang Israel. Raja Filistin berkata kepada Daud, hari ini kamu harus ikut berperang. Dan yang kita lawan bersama adalah Israel. Daud saat itu mungkin mengesampingkan kepentingan pribadi. Atau apa yang berkecamuk di dalam pikirannya tidak ada yang menuliskan. Tetapi saya membayangkan kalau saya yang disuruh berperang melawan bangsaku sendiri. Terus harus bagaimana? Tetapi apa yang terjadi? Di tengah jalan ada salah satu pemimpin kota yang lain berkata kepada Raja Akis, gak salah lu pilih Daud. Kalau Daud berperang maju, terus dia berbalik arah melawan kita. Karena dia membela Israel. Apa jadinya kita? Akhirnya Raja Akis berkata kepada Daud, maaf Daud, kamu gak jadi tak ajak. Sudah kamu pulang saja ke Siklak. Coba. Sudah siap mau berperang, sudah prepare semuanya, terus tiba-tiba dilarang. Gak jadi ikut perang kamu. Untuk kesekian kalinya, Daud disepelekan, Daud tidak dianggap. Tetapi untuk kesekian kalinya pula, Daud tidak menunjukkan dendam. Dia manut, dia nurut, tanpa menunjukkan egoisme. Ya sudah. Berarti Tuhan tidak mengizinkan aku ikut berperang. Dia bersama dengan pengikutnya pulang ke Siklak. Tapi ternyata apa yang terjadi dengan Siklak? Kita baca. Dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 3. Ada rencana Tuhan
yang Tuhan izinkan terjadi. Daud tidak marah-marah kepada Akis, tidak berkata, "Loh gimana sih? Aku sudah siap, pasukanku sudah siap, kok aku terus disuruh mundur lagi?" Daud tunduk pada otoritas. Dia tidak dendam dan dia pulang. Karena apa? Tuhan punya rencana lain. 1 Samuel 30 ayat 1-3 judulnya adalah Siklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ayat 1. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ayat 2. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dan dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat 3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ketika Daud pulang dari kegagalannya berperang. Dan dia pulang dan dia melihat kota Siklag, di mana kota yang ditinggali bersama seluruh pasukan serta keluarganya habis terbakar karena diserang oleh Amalek. Saat itu dalam keadaan syok, dalam keadaan kaget, dalam keadaan terjepit, firman Tuhan mencatat Daud mendapat ancaman hukuman mati. Dari siapa? Dari pengikutnya. Pengikutnya mungkin menyalahkan Daud. Tuh, karena kamu mau ikut berperang, kita tinggalkan dan kota kita terbakar. Tetapi yang luar biasa dari seorang Daud. Sikap yang kedua yang bisa kita pelajari dari Daud. Yang pertama tadi adalah Daud tidak pendendam. Kita baca di dalam 1 Samuel 30 ayat 6 bagian A. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Daud sedih karena melihat seluruh kota yang ada, seluruh penduduk yang ada di kota Siklag menjadi tawanan Amalek. Tapi puji Tuhannya, meskipun jadi tawanan semuanya tidak ada yang dibunuh. Padahal biasanya kalau mereka berperang melawan negara, melawan kota manapun, ketika dikalahkan semuanya pasti dibunuh. Tetapi Tuhan izinkan kota itu dibakar dan seluruh penduduknya dalam keadaan aman. Tetapi yang terjepit saat itu adalah Daud. Dia diancam akan dihukum mati. Yang luar biasa menjadi acuan tema Tante Suryani hari ini ada di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6b. Kalau tadi 6a sekarang yang 6b. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tante Suryani ulang. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan yang sangat tidak nyaman, dalam keadaan terpojok, dalam keadaan yang tidak berdaya. Luar biasa. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Teman-teman mungkin saat ini yang sudah lulus SMP, mau cari SMA, aduh hitungannya jelimet sulit. Bener nggak? Oh kalau kemarin hanya NEM, wah gampang, paling zonasi. Tetapi tahun ini karena penerimaan siswa itu dengan sistem online dan yang kedua nggak ada ujian negara, nggak ada nem-neman. Apa yang dijadikan acuan? Raport dari semester 1. Banyak orang tua yang ketemu Tante Suryani bilang pusing mumet, hitungannya duh. Bahkan ada satu SMP favorit di Jogja yang dulu hampir 50% masuk ke SMA favorit di Jogja. Tahun ini menurut prediksi guru-guru SMP favorit itu bilang hanya 12 orang. Orang tuanya yang mumet, kalau anaknya enjoy ya mau sekolah di mana pokoknya orang tuanya yang mumet. Yang mau masuk kuliah semuanya juga sistem online. Coba bayangkan adik-adik kalian yang masih usia dini. Besok baru masuk kelas 1 sudah belajar secara online, apa enggak mumet?
Setiap ada orang yang mengeluh tentang hal itu, Tante Suryani hanya berkata, tetap berdoa. Kita mau belajar dari Daud. Dalam keadaan apapun, kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu berjanji dan mampu menggenapinya. Kita baca ayat Mas kita kembali untuk menutup renungan pada hari ini. Dalam Mazmur 13 ayat yang ke-6. Mazmur 13 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Tetapi Suryani, kepada kasih setiamu, Suryani percaya. Kata-kata ini biarlah ganti dengan nama teman-teman, untuk menguatkan kepercayaannya. Saat ku tak melihat jalanmu, kita tetap percaya. Saya undang singer untuk bersama-sama menyanyikan lagu ini. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya Hatiku percaya. hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kembali kita ulang bersama-sama nyanyikan lagu ini dengan iman. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana. Inilah iman kami Tuhan. Kami tetap percaya kepada janjimu. Amin. Haleluya. Pengharapanku hanya Hatiku percaya. hatiku percaya, Percaya. hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, Ku percaya. hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, Selalu ku percaya. selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini hati kami dikuatkan oleh kisah Daud, oleh keteladanan Daud.
Kami mau menaruh kepercayaan kami kepada Engkau Allah sumber pengharapan kami. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang membuat kami merasa terpojok, membuat kami merasa terjepit, membuat kami merasa tidak berdaya. Teristimewa anak-anak-Mu remaja di tempat ini. Dimanapun mereka berada, masalah apapun di dalam sekolah, di dalam keluarga, di dalam pergaulan. Tuhan Yesus kuatkan iman anak-anak kami. Dan biarlah kami boleh belajar dari keteladanan Daud. Anak-anak-Mu remaja boleh belajar dari Daud. Mempertaruhkan iman kami hanya kepadamu. Dan kami hanya mau percaya kepadamu Yesus. Penyelamat hidup kami. Kami mau memuji dan bersorak-sorai karena Engkau yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Daud boleh mengalami kemenangan, tidak ada satupun yang hilang. Ketika dia mengandalkan Engkau, ketika dia percaya kepada Engkau, demikian juga dengan kami. Kami mau mengalami kemenangan demi kemenangan, karena kami hanya berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami persembahkan anak-anak kami. Di dalam masa-masa seperti ini, di dalam teristimewa dalam studi mereka. Engkau mengerjakan rencana-Mu lebih indah lagi. Memberkati setiap orang tua yang berharap dan percaya kepada kami. Memberkati teman-teman kami yang sudah melayani hari ini dengan berkat-Mu yang melimpah. Kami mau mengakhiri ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang penuh kasih. Haleluya. Setiap kita yang percaya bersama katakan amin.